tidak bisa menghasilkan pedet, itu nanti tidak bisa menghasilkan produksi susu gitu ya. Maksud saya bukan tidak penting gini loh. Kita kan produksi sapi perah itu kan menghasilkan susu. Lah pedet ini merupakan hasil sampingan. Tetapi kalau sampingan ini tidak terjadi, maka produksi utamanya tidak bisa kita nikmati gitu ya. Nah, umumnya pedet itu setelah pedet lahir itu para peternak itu mempunyai dua opsi gitu ya, mau dipelihara atau mau dijual. Jadi itu tergantung dari kondisi dari peternak masing-masing ya. Apabila kita mungkin kita masih punya jumlah pedet kita masih sedikit dan kita punya lahan yang ada, kandang masih cukup. Terus kemudian pakan masih cukup, mungkin kita bisa memelihara pedet tersebut nanti sebagai calon indukan, gitu ya. Tetapi kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka sebaiknya kita jual aja pada saat dia sudah lepas sapih, gitu ya. Atau mungkin setelah melahirkan, kalau ada orang mau beli ya silakan dijual aja. Jadi kita di sini menghitungnya untung rugi ya, manajemen sapi perah itu kita melihatnya ke sisi bisnisnya ya, bukan sisi untuk apa itu pemeliharaannya semata ya. Jadi kita lihat sisi bisnisnya. Di luar negeri ya, umumnya memang pemeliharaan sapi itu disesuaikan dengan keinginan dia mau menghasilkan susu seberapa banyak sih kan gitu. Ya, menurut kalian kemarin sudah saya beri pertanyaan ya, sebaiknya kita itu memelihara sapi itu sebanyak-banyaknya atau seefisien mungkin ya. Di luar negeri itu umumnya misalkan ya ada kita kita buat contoh aja ya sehari kita menginginkan menginginkan kita menginginkan produksi susu itu 30 liter misalkan ya. Apakah kita harus memelihara 2 sampai 3 ekor? Karena mengingat rata-rata barangkali ya produksi susu sapi kita 10 liter. Apa kita seperti itu? Sebaiknya sebagai kita sebagai manajer pengelola sapi perah jangan terlalu banyak populasi yang kita pelihara. Ini ada hubungannya dengan nanti kita cost-nya ya, cost-nya ya. Jadi pakan sapi itu setiap hari kita beri pakan loh ya. Belum nanti kalau kesehatannya menurun gitu. Sehingga kalau kita sebagai seorang peternak sapi perah, memang sebaiknya kita melihara sapi perah itu yang mempunyai genetik yang bagus. Genetik yang bagus ini berarti produksinya harus tinggi. Sehingga kita berharap cukup kita melihara satu ekor, tapi hasilnya 30 liter gitu. Bisa apa enggak gitu. Ya. Dengan cara itu kita beri pakan cuma satu ekor. Ya, tapi hasilnya banyak. Kalau misalkan sakit cuma satu ekor, gitu ya. Tetapi memang risikonya tinggi ya kalau produksi susu sapi yang tinggi. Ya, gizi dari pakan sapi perah itu sangat tergantung dari umur ya, dan juga sangat tergantung dari masa laktasinya. Semakin tinggi laktasinya, semakin tinggi produksi susunya, maka semakin tinggi pula kalsium yang harus diberikan, mineral di situ. Air minum ini harus ad libitum ya, jangan sampai dibatasi. Kebersihan kandang juga harus diperhatikan juga. Karena dengan kebersihan kandang ini, insya Allah akan bisa mencegah penyakit-penyakit yang sangat mudah sekali menjangkiti sapi perah. Sapi perah itu bisa dikategorikan sapi perah itu tidak tahan terhadap kondisi yang kotor. Ada feses yang tercemar gitu ya, tuh tahu-tahu sudah kena mastitis. Itu yang berbahaya ya. Jadi nanti kalau kalian sebagai pengusaha sapi perah,
coba kalian sering gitu ya mengikuti orang-orang sukses di Sapi Perah ya. Banyak sekali kok ya, baik itu secara membayar maupun secara gratis banyak. Saya berharap dari 17 anak ini nanti ada yang sebagai orang yang ahli gitu ya, dan sekaligus sebagai pengusaha gitu. Harapan apa kita? Kita sebagai seorang pendidik itu maunya kita adik-adik para mahasiswa ini nanti akan sebagai seorang dokter hewan, dokter hewan yang sangat mandiri dan punya bisnis wirausaha gitu ya. Sehingga kamu tiap hari itu dapat uang gitu ya. Tetapi kalau kamu jadi pegawai juga tidak apa-apa juga gitu ya. Tapi nyambi juga punya usaha tersebut ya. Tetapi memang kita usaha sapi perah itu tidak mungkin di kota ya. Pastinya agak ke desa dan jauh dari pemukiman biasanya. Kan kalian kepingin jadi seorang miliarder ya, bukan jutawan lagi tuh ya. Miliarder, bahkan mungkin kalian punya cita-cita menjadi seorang triliuner gitu ya. Ya. Kalau kita sudah sebagai seorang jutawan loh ya. Miliarder mungkin ada beberapa orang yang bisa menuju ke sana. Tapi para dosenmu ini insya Allah sudah jutawan semua loh ya. Jutawan itu 1 juta sudah jutawan loh ya. 1 juta, 10 juta, bahkan bisa ratusan juta gitu ya. Kalau nanti kalian jangan sampai hanya jutawan, miliarder. Omset kalian nanti miliaran sebaiknya. Apalagi kalau bisa triliuner. Wah, luar biasa. Nah, kalau jadi orang sukses nanti, tolong ya, bantu ya institusimu ini, alma matermu ini ya, saling kerjasama gitu. Ya, semakin banyak kalian berbuat yang baik kepada institusi, insya Allah lah ya, semakin berkah itu usahamu. Karena apa? Di institusi nanti kamu kan memberikan transfer knowledge ya, memberikan pengetahuan kepada adik-adikmu yang nantinya akan diterapkan oleh adik-adikmu. Adik-adikmu juga jadi orang sukses loh. Itu merupakan amal ilmu ya, ilmu yang jariah gitu ya, ilmu yang selalu terus akan terkirim kepada siapa itu yang memberikan ilmu tersebut. Dari situ pasti kamu usahamu pasti akan pasti usahamu akan bisa dikategorikan sebagai usaha yang barokah gitu ya, akan selalu dilindungi terus dan akan selalu langgeng biasanya seperti itu. Baik ya, izin share screen ya. Ini 13 orang, oke lah, enggak apa-apa ya. Nanti Jo, tolong ya, ini ada, kamu catat aja siapa yang hadir sekarang ya. Nanti saya yang klik aja ya, Jo ya, seperti biasa ya. Ini Baik, Bro. QR-nya sudah ada di sini, cuman enggak saya taruh sini. Kadang-kadang kalian kan cuman punya satu device ya. Ya, sehingga agak sulit ya. Jadi nanti dicatat aja siapa-siapa yang absen ya. Ini ada 13 orang ya, cuy ya. 14 Oke, itu Bro. kan dengan saya ya. Siap. Share screen ya. Mohon maaf ya, ini luar biasa ini ya. Apa eh PPT-nya PPT jadul ya. Saya belum sempat. Kalau nanti kalian bisa membuat PPT ini menjadi yang modern, cuy bisa apa enggak, cuy? Dengan Canva gitu? Apa dengan ya? Apa Canva ya? Nanti kamu Ya, perbarui. Ya, kan tinggal aja diusahakan, Bro. dimasukkan, Iya. dengan itu loh sekarang kan dengan apa AI ya, PPT AI itu kan gampang sekali. AI ini kayak kan bagus kan. AI ya. Jadi mohon maaf saya nggak terlalu paham tentang hal tersebut. Kepingin belajar tapi kayaknya kok males gitu ya. Udah dimasukkan udah jadi bagus nanti. Tapi memang kita harus punya promnya ya, promnya yang bagaimana. Kalau promnya kita semakin bagus, biasanya hasilnya juga semakin bagus. Ya, kesehatan pedet. Ya, baik. Ini tujuan instruksional khusus. Harapan apa sih?
mahasiswa akan dapat melakukan perawatan pedet setelah lahir dan dapat melakukan pengobatan terhadap kejadian penyakit yang sering menimpa pada pedet. Ya, selain perawatan, kalian juga bisa harus mengobati ya. Jadi harapan kita seperti itu ya. Tetapi mungkin di PPT ini kurang begitu lengkap ya. Wajar ya, kita memberikan garis besarnya aja. Nanti kalian cari banyak sekali sumber-sumber ilmu yang bisa kalian dapatkan selain dari kita. Ini gambar itu ya, PPTU ya, Batu Raden ini ya. Sapinya, ini berapa harganya buat patung ini ya? Ini sapi apa sapi ya? Padahal ada orang yang pintar banget membuat sapi yang luar biasa ya. Baik, partus apa itu partus? Itu masa kelahiran ya, partus melahirkannya sapi itu partus ya kelahiran. Ini ada di background slide ini ada sapi induk yang melahirkan. Ini posisi yang normal seperti ini ya. Posisi yang normal seperti ini ya. Jadi kaki depan itu sudah menonjol dulu, keluar dulu, baru di atasnya ada ini hidung, congor ini dan kepala. Ini umumnya kalau kita pada saat rektal ya di awal di akhir-akhir kebuntingan, begitu tangan kita masuk, kita kan pegang ini kuku-kuku ini atau jari dari pedet yang mau lahir. Karena kita agak ke dalam, ini ketemu dari congornya ini, hidungnya ini, dan matanya ini kita bisa kita pegang. Kalau kita sedikit kita raba, kita tusis sebentar. Kalau ada respon berarti si pedetnya itu adalah eh, hidup, ya, gitu ya. Lama kebuntingan pada sapi umumnya 276 hari sampai 282 hari ya. Jadi kurang lebih berapa ini dibagi 30 ketemu berapa? 9 bulan ya. 9 bulan lebih 10 harian kurang lebih ya. Dan ini rentang interval kelahiran masa kebuntingan ini adalah normal ya. Ini harus diingat-ingat betul. Jadi kalau nanti ada sapi perah kita yang lahirnya itu kurang dari ini berarti itu prematur. Kalau lebih dari ini berarti dia ada kesalahan atau ada distokia gitu ya. Atau ada eh, disorder pada masa kebuntingan tersebut. Untuk itu maka kita sebagai seorang dokter hewan harus benar-benar tanggap dalam hal tersebut ya. Dan kemarin sudah saya beritahukan bahwa calving interval kita itu harus 1 tahun ya. 1 tahun ya. Itu yang harus kita kejar ya. Untuk sapi perah itu sebaiknya calving interval itu 1 tahun. Itu ada programnya namanya one year, one calf. Jadi setiap induk, setiap tahun itu harus punya anak satu. Itu harus kamu pegang dan kamu harus realisasikan. Kalau ingin peternakan kalian itu, peternakan sapi perah kalian itu, apa itu istilahnya, maju, berhasil. Ya, harus itu dipegang. Nah, ini juga ya, ini posisinya seperti ini ya. Ini normal ya, posisi anterior ini ya. Ada posisi posterior, jadi sungsang gitu ya. Ini habitusnya masih normal semua ya. Nanti ada beberapa contoh yang luar biasa sulit gitu ya. Oke. Nah ini tanda-tanda sapi dol. Dol itu sapi di mana sapi perah itu sudah mulai akan partus, sudah mulai pecah ini ya, amnionnya ya. Nah kalau sudah seperti ini, memang sebaiknya sapi perah yang mau melahirkan itu harus disendirikan, jangan dikumpulkan dari satu kelompok gitu, jangan harus disendirikan. Makanya kalau kita punya itu kita harus kita kasih skat atau kita sendirikan kalau kita punya tempat khusus untuk melahirkan. Hal tersebut untuk
mengurangi resiko pada saat melahirkan ya. Dan umumnya beberapa hari sebelum melahirkan itu banyak sekali gejala-gejala pada sapi perah tersebut mau melahirkan. Dan kalian nanti kalau sudah sering mengamati, kalian akan sudah paham betul, gitu ya. Tanpa kita melihat recordingnya, kalian akan tahu, oh sapiku iki arep lahir gitu ya. Harus benar-benar kamu udah siapkan betul itu, ya. Ya, baik ya. Jadi luar biasa ya. Jadi nanti saya berharap gitu ya. Ini menjanjikan ya, cuman memang kita harus harus itu ya, harus setiap hari kita ya karena sapi itu butuh perhatian khusus setiap hari. Tapi nanti kalau kalian sudah punya pekerja yang sudah kalian anggap bisa dipercaya, kalian sudah tinggal nanti bagaimana caranya untuk bisa bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan lain ya, sehingga hasil susu kita itu bisa dihargai dengan harga yang sangat tinggi gitu ya per liternya ya atau per kilonya. Nah, ini proses untuk eh, menolong kelahiran. Ini di TF ya, teaching farm ini. Pada saat itu kita juga pernah, ini ada saya di sana. Cuman saya sebagai yang mutu atau yang melihat ya, saya lupa ya. Itu tahun berapa ini ya? Ini ada Mas, ini ada hmm, Mas Danar. Sekarang dia pindah di mana itu? Di Vikia. Ini ada Mandra ini, Mandra yang di yang jaga malam itu. Ini ada Dokter Joko Legowo ini pada saat itu. Ya. Dan ini yang menarik memang enggak mungkin satu orang, beberapa orang. Loh, mengapa kita bantu? Ternyata ini sapinya ini kurang bisa merejan dengan maksimal. Ya, sehingga dia kesulitan dalam hal ini melahirkannya. Ini posisi sapinya pas kebetulan dia berdiri. Jadi cara untuk menarik ini memang sapi betina begitu. Itu kan dari ritmenya ya pada saat melahirkan ya. Pada saat dia memerjan kita bantu narik. Kalau dia belum memerjan jangan kita paksa narik gitu ya. Begitu dia mau merjan kita tarik, merjan kita tarik akhirnya bisa keluar. Ya. Tapi tidak semudah itu. Saya pernah menangani distokia pada domba saja saya agak sulit. Ya, mencari kakinya, menarik kakinya itu saya merucut terus gitu, licin masalahnya, gitu ya, agak sulit. Apalagi sapi pasti butuh tenaga banyak. Dan ini memang manual ya. Kalau di luar negeri pakai itu apa namanya itu crack ya, atau sebagai tempat untuk merektraksi dari itu, ditali itu ujung-ujung kakinya, ya, terus kemudian ini crack, 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 gitu bisa bisa turun langsung mudah. Itu perlunya sebaiknya kita kalau di perusahaan atau di punya sapi perah yang banyak, kita harus menyiapkan hal-hal tersebut. Gitu ya. Seru deh mestinya kalau kalian mau. Nah, ini tipe-tipe dari posisi-posisi pada sapi-sapi yang distokia seperti ini. Ya, ini memang luar biasa. Yang kita buat pertanyaan, mengapa sih kok sampai terjadi hal seperti ini? Kira-kira menurut kalian apa ini? Mengapa kok sapi-sapi mengalami posisinya, habitusnya, presentasinya seperti ini gitu? Mengapa? Apa alasan? Mengapa kok sampai terjadi? Kan mestinya harus posisinya normal tadi, Bu. Anterior ya, dorso ya, kan gitu ya. Kira-kira apa? Ini umumnya kalau menurut saya kejadian di Stokia itu memang karena sapi-sapi perah kurang banyak pergerakan di masa dia kebuntingannya, ya. Tapi kalau sapi-sapi perah yang dibebaskan tanpa ditali gitu ya, diumbar tapi dikasih kalangan ya, itu insya Allah kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Karena secara otomatis, secara alami, ya sapi-sapi itu akan, kalau misalkan ada sedikit gangguan pada posisi si pedetnya, sapi-sapi tersebut secara alami itu dia akan menggerakkan badannya atau dia mungkin berguling atau bagaimana gitu ya, bukan berguling ya, pokoknya dia merebahkan terus akhirnya bagaimana gitu, sehingga kalau posisinya sudah baik, dia akan sudah akan tenang jalan lagi gitu. Nah, kalau dikandangkan, umumnya kan pergerakannya sapi itu masih terbatas. Otomatis nanti akan ini, mestinya ada rotasi ya.
Dari pedet itu kan setiap saat dia akan mengalami pergerakan di dalam abdomennya dari si induk itu. Nah, makanya ini harus di tempat yang memang sebaiknya jangan terlalu dikekang lah kalau ada sapi sudah mulai itu bunting ya, bunting trimester kedua gitu ya, 6 bulanan atau trimester pertama 3 bulan itu benar-benar harus kita jaga sampai ke trimester ketiga ya. Ya, ini mudah-mudahan kalian nanti jangan sampai seperti ini. Kalau ini agak sulit gitu ya kalau menurut ya. Ya, tapi insya Allah lah kalau kamu nanti di kebidanan nanti bisa tanya-tanya ya. Ya ini jenis-jenis dari pedet yang baru lahir gitu ya. Ya. Jadi ada pedet yang lahir itu sehat, ada yang tidak sehat gitu ya. Kalau yang sehat itu memang begitu kita lahir kita bersihkan ya, lendir-lendirnya kita gosok kulitnya atau bulunya sampai kering. Begitu setelah itu dia akan biasanya berdiri ya. Setelah berdiri dia akan mencari puting dari induknya. Tetapi kalau tidak seperti itu, kita gosok kok bulunya masih kusam gitu ya. Terus dia tidak mau berdiri. Ini tanda-tanda bahwa pedet yang lahir itu kurang sehat. Itu maka manusia harus cepat-cepat menolong hal tersebut. Ya, ya. Nah ini yang sehat ya. Tadi itu mungkin ini tadi yang agak sedikit lemas semua ini ya kayaknya. Ini begitu sudah dijilati sama induknya dia akan ke induknya biasanya. Jadi selain manusia membantu, ya biasanya ini ya di mulut, di hidung ini banyak lendir dan kadang-kadang langsung dijilati sama induknya. Kalau induknya memang punya sifat keindukan yang bagus ya. Tapi kalau kita mau bantu ya silakan cepat-cepat langsung dirogoh aja itu ya. Kalau belum bisa kadang diangkat gitu ya kaki belakangnya supaya lendirnya itu semuanya keluar. Ini ada beberapa itu ya. Ini ini pada saat ini ya ada terjadi fraktur gitu ya. Atau bisa juga ini itu ya. Ini untuk tanduknya ya kayaknya ya. Mm-mm. Jadi apa itu penghapusan tanduk ini ya atau apa namanya itu ya. Saya lupa ya ini, dengan cara seperti ini. Sehingga harapan kita memang sapi-sapi perah jangan ada yang tanduk ya berbahaya soalnya ya. Ini pedet ya. Ini mungkin umur 3 bulanan ini palingnya di bawah 3 bulan lah istilahnya. Nah ini begitu lahir ya tadi ya. Ini pemotongan tali pusat ini sangat-sangat penting ya. Tapi jangan terlalu tangkal ya. Disisakan mungkin sekitar berapa itu ya? 5 sampai 10 cm ya atau 5 sentian ya kayaknya ya. Itu 5 sampai 10-an nah, enggak apa-apa ya. Setelah dipotong apa? Ini di dipping ya pakai disinfektan ya. Harus ini ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan kalau kita kesehatan pedet itu kurang begitu kita perhatikan, ini yang bisa menyebabkan infeksi, tonfalitis ya, infeksi ini misalnya. Makanya ini harus desinfektan ini penting. Kamu siapkan aja, bisa betadine, ya bisa Lugol, bisa lain pokoknya antiseptik ya. Nah ini ya, mungkin ini salah satunya ini terjadi tonfalitis ya. Besar gitu dan biasanya dia ada nananya. Kalau sudah terjadi seperti ini agak sulit. Ini kira-kira kalian tahu ya, definisi-definisi ini, calving interval itu jarak kelahiran, rearing pembesaran ya, kolostrum pemberian laksatif. Ya laksatif ini sebaiknya memang harus itu ya. Ini ada hubungannya dengan mekonium. Mekonium itu yaitu feses yang pertama itu loh, Dek. Ya. Jadi memang sebaiknya setelah dia minum kolostrum, kemudian dia akan
eh, terjadi berak yang pertama itu warnanya agak gelap biasanya. Itu normal ya. Tetapi kalau beberapa kali dia defekasinya, maka ini katakan diare gitu ya. Berbahaya itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Terus ada elibitum, pemberian pakan dan minum secara tanpa ada batasan. Daily gain weight ini ya, jumlah rata-rata atau ini perlu ya. Ini perlu selalu untuk pedet selalu kita kita lihat gitu seminggu sekali kita timbang. Ada pertambahan berat badan atau tidak. Kalau tidak, kita harus ada sesuatu. Volatilitas, apakah dia cara mengecap, mencicipi pakan makannya tinggi banget apa enggak gitu ya. Kalau dia begitu lahir sulit sekali untuk bisa apa itu minum kolostrumnya ya. Jadi pemberian kolostrum ini kurang lebih 1 minggu kayaknya ya. Jadi awalnya memang tidak boleh kita kasih yang kasar-kasar ya. Harus yang halus-halus dulu ya. Nah, setelah sapi kurang lebih umur 3 bulan itu baru dikasih rumput ya. Oke. Nih, penanganan pedet setelah dilahirkan apa? Nih, membantu pernafasan pedet tadi ya. Mengeringkan badan pedet, memotong dan memberikan desinfeksi tali pusar pedet, mengetahui berat badan lahir harus tahu ya. Memberikan kolostrum ya, memisahkan pedet dari induknya ya, secepatnya ya. Karena apa kadang-kadang induk itu tidak terlalu punya sifat keibuan yang tinggi, diinjak gitu ya. Kayak kemarin yang bukan kemarin udah dulu ya, cuman pada di domba saya ya, begitu lahir terus anak kandangnya itu kurang open, ditaruh di situ akhirnya mati anaknya karena diinjak oleh induknya. Dan jangan lupa diberi identifikasi ternak dan pencatatan. Nah, ini penting ya untuk sapi perah ya. Penting sekali ini ya. Dan mungkin ada lagi beberapa apa itu identitas-identitas lainnya mungkin ada lagi ya. Tapi ini yang bisa dianggap minimal ini ya, ada 7 poin ini ya. Langkah pertama yang dilakukan terhadap pedet yang baru lahir adalah ini tadi ya, membersihkan. Harus itu ya. Cara mengeluarkan lendir tadi dari hidung maupun mulut ini dengan masukkan jari ke dalam rongga mulut. Ya, jadi kita tarik gitu ya. Jika pedet masih belum bisa mengangkat kepala, tolong diangkat dan turunkan pedet berulang-ulang melalui kaki belakang. Jadi kaki belakang kita angkat ya, kita naik turun gitu ya. Jika masih juga belum, maka angkat kepala dan siram dengan air dingin ya. Angkat kepala terus diguyur air di kepalanya gitu ya. Air dingin tapi jangan terlalu dingin ya. Pokoknya penting air biasa gitu dingin gitu ya. Ini salah satu pertolongan ya pertama ya kalau memang lendirnya masih atau dia masih sulit bernafas. Cepat ini harusnya. Tapi memang secara alami itu memang induknya yang menjilati mestinya ya. Dialami kok enggak pakai pertolongan manusia? Iya dialami soal di alam itu memang secara otomatis ya induknya itu aktivitasnya tinggi ya. Begitu dia melahirkan sambil jalan atau bagaimana gabuk gitu kemudian langsung dijilat jilat jilat cepet langsung dilati semua dirangsang semua itu akhirnya bisa. Kalau di dalam kandang itu kadang-kadang induknya itu kurang bisa punya cara alaminya itu loh belum ndak muncul gitu ya karena didomestikasi banget gitu ya. Itu yang memang kekurangannya kalau domestikasi ya. Jadi manusia harus ikut campur. Nah, ini caranya ya. Kita masukkan tangan logo benar sampai dia bersih, kemudian kita lap semuanya ini ya. Kalau masih ini diangkat ini seperti ini, gitu ya. Oke, memotong tali pusar dan disinfektan ya. Ini 2 sampai 5 cm ya, maksimal 5 sentian ya.
Jangan terlalu pangkal banget ya. Kemudian lakukan desinfeksi dengan menggunakan yodium tincture, nah, ya, betadine dan lain sebagainya. Tempat berdiri pada kandang individu dan lain. Ya, setelah lahir jangan sampai dikumpulkan dulu ya dengan itu tadi induknya tidak boleh dikumpulkan dengan bedek-bedek lain tidak boleh, harus ditaruh di tempat sendiri dulu sampai dia benar-benar sudah bisa berjalan atau yang sudah kuat gitu ya, baru kita kumpulkan. Cara untuk mengumpulkan antar pedet itu nanti itu harus umurnya sepadan ya, jangan sampai dikumpulkan dengan pedet yang umurnya selisihnya 3 bulan ya, jangan. Ya maksimal 3 bulan itu sama bisa, kemudian 6 bulan sendiri gitu ya, dan seterusnya. Nah ini si kolostrum ya. Ini cara barangkali dia ini karena manusia ya, sehingga dirangsang dulu itu. Jadi rangsang mulutnya dicelupkan di kolostrum gitu ya. Terus lama-lama akhirnya dia mencari kamu, seakan-akan kamu jadi induknya, ibunya gitu ya. Jadi kalau kamu datang bawa ember, kadang-kadang pasti kamu dicari sama pedetnya ini biasanya gitu. Seru pokoknya ya. Kalau kalian ingin jadi seorang pengusaha ternak nanti ya. Ini yang penting ini ya, pemberian kolostrum susu yang dihasilkan induk ini, karena di dalam kolostrum kemarin sudah saya beritahukan ya. Yang jelas antibodi ada ya, mengandung antibodi. Vitaminnya lebih banyak, protein lebih tinggi, kandungan energi lebih tinggi ya. Tapi paling utama ini antibodinya ya, supaya dia lebih tahan terhadap penyakit. Dan mudah diserap oleh dinding usus pedet dan sebagai laksatif juga ya, pencahar istilahnya. Ya dengan minum kolostrum ini harapan kita kotoran yang di pencernaan tadi itu akan keluar semua, kotoran pada saat dia pada masa kebuntingan itu ya warnanya agak hitam gitu dan lembek ya. Itu harus keluar tuh ya. Jadi banyak ya fungsi kolostrum ya. Ya, yang jelas antibodi, ada laksatifnya juga, dan banyak vitaminnya, proteinnya tinggi, ya, mengandung energi juga lebih tinggi, serta mudah diserap. Ini aturan pemberian kolostrumnya. Berikan 0,5 liter ya, 2 jam setelah pedet tersebut lahir. Jadi setelah lahir kan kita bersihkan semua tadi ya. Sampai benar-benar dia itu bisa berdiri ya kurang lebih 2 jaman itu baru kita berikan tadi kolostrum 0,5 liter aja. Jadi sambil kita menunggu kita perah itu kolostrumnya dari induknya. Terus kemudian tambahkan 2 liter lagi dalam jangka waktu 6 jam. Nah, setelah pemberian pertama 0,5 liter, 6 jam kemudian kita berikan sebanyak 2 liter. Atau biarkan pedet tersebut minum sendiri, jadi kita sudah menyediakan. Ya, tapi hati-hati ya, kalau strumnya kalau sudah kita perah, kemudian kita diamkan di tempat itu, tolong tempatnya harus yang bersih ya, karena kita nunggu 6 jam ya dari pemerahan itu ya. Atau kalau nggak gitu, kita nanti merahnya pada saat mau 6 jam baru kita perah ke induknya. Ya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita memerah di induknya itu waktunya nggak sesuai, itu kadang-kadang bisa menimbulkan mastitis juga loh ya. Hati-hati juga. Makanya kalau memang induknya itu punya sifat keibuan yang bagus, maka dilepas aja biar dia suruh menyusu sendiri ke induknya. Itu lebih baik. Selanjutnya berikan 1,5 liter sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, setelah hari pertama, hari berikutnya kalian berikan 1,5 liter setiap pemberian pagi, siang, sore. Jadi total 4,5 liter ya. Itu selama kurang lebih 7 hari kayaknya ya. Nah, ini tadi setelah dilakukan, eh, setelah melahirkan, di horning. Nah, ini baru ingat saya, di horning. Namanya di horning.
Jadi membuat kornua atau tanduknya ini tidak tumbuh. Timbang buat kartu pedet. Identitas ternak dengan pencatatan, peternak harus mencatat pada buku dan pada papan khusus gitu ya. Sebaiknya kita sekarang sudah digitalisasi, sebaiknya masukkan aja ya secara digital di HP gitu ya, kemudian disimpan. Ya, itu lebih 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 praktis ya. Dan kemudian dimasukkan ke laptop atau ke komputer. Dalam hal ini memang orang-orang peternak sekarang harus diajari juga tentang digitalisasi ya, karena memang masanya seperti itu. Dengan cara dia berpikir seperti itu, maka peternak itu tidak kayak peternak tradisional, tapi peternak sudah modern masa kini gitu. Itu yang memberikan di peternak-peternak di negara maju itu, peternak itu pasti kaya-kaya gitu ya. Nggak di sini ya. Peternak umumnya masih dalam lapisan masyarakat yang tidak punya duit sama sekali seakan-akan gitu. Di luar negeri itu kalau peternak itu umumnya memang banyak sih ya dia punya ternak. Pasti kaya-kaya dia. Meskipun gaya hidupnya nggak seperti orang kota ya. Tapi duitnya banyak itu. Di Jepang itu, di Australia juga luar biasa. Gitu ya. Dan yang paling penting ini jangan sampai ini ya bobot lahir itu harus benar-benar kalian catat ya. Bobot lahir sangat penting ya. Ya, oke. Nah ini jadi kriteria berapa sih berat minimal untuk dikatakan sapi perah tersebut itu normal kelahirannya. Ini 37 ya. Ini disebutkan adalah ini 31,5 sampai 51,5 kilogram ya. Ini bisa kita timbang kalau kita punya timbang, kalau tidak kita kita punya tidak punya timbangan kita bisa ukur dengan sentian ya, dengan kita beli apa itu meteran yang ada di tempat-tempat untuk pembelian pengukuran berat badan. Kalau 70 cm itu setara dengan 37 kilogram gitu dan lain sebagainya ya. Ya, tadi ya kriteria pedet yang baik itu berat lahirnya 31,5 sampai 51. Rentangnya itu ya. Bulunya mengkilat, mata bersinar, lincah dan segera mampu berdiri. Setelah berdiri dia mampu untuk mencari puting induknya, minum kolostrum ya. Nah ini dan nasihat tadi aktif, bulunya halus, bercahaya, matanya cemerlang gitu ya. Bentar ya. Kalau yang tidak sehat ini pedet itu lesu, bulunya kasar, di sekitar ekor terdapat kotoran, perutnya buncit gitu ya, selaput lendirnya pucat. Ya, jadi di matanya kalau kita lihat itu pucat, enggak kemerahan, enggak ngeping gitu ya. Dengan gangguan kesehatan ya. Gejala lain adalah ini menderita penyakit antara lain menurunnya nafsu minum susu, dia males banget gitu ya minum susu, pembengkakan pada tali pusar, omfalitis tadi, adanya gejala diare juga, jadi mancur ya biasanya. Adanya feses cair dan bau ya pada lantai, adanya gejala penyakit pernafasan sesak biasanya gitu ya. Batuk, hidung kotor, berlendir dan sulit bernafas. Ini kalau seperti ini harus kita segera kita tangani ya. Menangani hewan itu agak sulit ya. Mengobati hewan itu agak sulit ya. Makanya kita sebaiknya mencegah jangan sampai sakit itu yang lebih baik. Ini ya, ini yang validitas ya, sering ini ya. Staph pneumonia dan helminthiasis. Ya, ini jenis penyakit yang ada ya. Staph ya, pneumonia dan helminthiasis ini ya, saya validitas ya. Nah ini kita kita buat per individu ini baik, ini bersih ya.
pastinya nanti cepat sekali pertumbuhannya, cepat sekali ya. Ini teaching farm dulu tuh punya sapi perah seperti ini loh. Sekarang sudah tidak ada karena di teaching farm kita berpindah tujuan utamanya. Dulu kan sebagai teaching farm, sekarang berpindah untuk hanya menghasilkan semen beku. Sehingga sapi-sapi betina tidak boleh ada di sana. Hanya yang pejantan saja yang ada di sana. Yang pejantan bull ya, yang bisa diambil air maninya. Yang layak diambil air maninya. Tidak semua pejantan bisa digunakan sebagai bull ya. Ini ya, jadi dikatakan kalau pedetnya itu bagus, ini umur 14 sampai 15 bulan itu tercapai berat badan yang ideal untuk dilakukan inseminasi buatan. Jadi pertama kali itu 14 sampai 15 umur pedet itu bisa dilakukan IB apabila berat badan sudah lebih dari 60% kayaknya ya. Ya mestinya berat badannya 200 atau 300. Jadi kalau 60 berarti beratnya sudah 180 itu sudah bisa untuk di IB. Nih, rearing ini pembesaran ini harus dilakukan dengan pengelolaan pakan yang baik dan pencegahan serta penanganan penyakit. Jadi masa pertumbuhan ya pembesaran ini memang sangat risikonya tinggi ya kalau kita kurang begitu paham tentang bagaimana cara pemberian pakan. Ya, 3 bulan pertama kita beri pakan itu banyak yang lembek-lembek dulu. Setelah 3 bulan biasanya kita beri tambahan dengan konsentrat maupun hijauan. Ya, nanti itu tambah proteinnya agak tinggi sampai itu ya pertumbuhan grower itu tadi kita berharap pertumbuhannya maksimal ya. Jadi pas umur 14 sampai 15 bulan itu siap untuk dikawinkan. Siklus birahi atau birahi pertama pada pedet itu umur 10 bulan kadang-kadang sudah menunjukkan birahi ya. Kadang-kadang awal birahi itu tunjuk 10 bulan kalau memang pedetnya bagus, tapi tidak boleh digunakan, tidak boleh dikawinkan. Kita tunggu sampai umur 14 sampai 15 bulan. Ya, ya ini ya. Jadi kita buat seperti ini. Hmm. Sehat-sehat ini ya pedet-pedet. Kalau ada kasus ini biasanya matanya ini biasanya pink eye gitu ya. Ini ya. Ini dari mana? Ini kita kadang-kadang kita juga karena kandang kurang bersih gitu ya. Ya, makanya segera kita obati ya. Oke, cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya kuliah pagi hari ini. Saya berharap ya.